Nah, jadwal kerja yang padat terkadang menjadi masalah bagi orang tua dalam membagi waktunya dengan anak. Dan sebagian orang tua yang masih memiliki balita atau anak-anak ini biasanya yang enggan menggunakan jasa pengasuh bayi memilih untuk menitipkan anak pada kakek neneknya. Namun, seringkali pola asuh dari kakek dan nenek ini berbenturan dengan pola asuh yang sudah diterapkan oleh orang tua. Apa dampak pada tumbuh kembang anak jika pola asuh berbeda ini terus berlanjut? Dan bagaimana cara mengatasi perbedaannya? Kita akan membahas dengan narasumber terkait di sini. Di depan saya sudah ada Mbak Lula dan juga Bunda Eli. Mbak Lula ini mewakili orang tuanya. Orang tua galau. Orang tua galau. Dan juga Bunda Eli, nanti kita akan menganalisa bersama begitu ya. Mungkin saya mulai dulu ke Mbak Lula. Mbak Lula dalam selama ini begitu kan, Mbak Lula anaknya 4 gitu. Ya. Pengalaman perbedaan pola asuh apa yang pernah dialami oleh Mbak Lula? Yang paling kerasa sebetulnya walaupun dulu orang tua saya tuh lumayan agak disiplin, tapi begitu mereka sudah jadi kakek nenek, mereka nggak sedisiplin waktu sama ke saya gitu loh. Jadi sama anak-anak itu benar-benar nggak ada peraturan. Jadi kalau kita bilang kalau di ngomongnya jida ya, pokoknya di tempatnya kakek neneknya dia cuma ada satu rule, itu no rules. Oh my God. Jadi minta apapun cuma ngomongnya kalau nggak boleh ya boleh. Oh my goodness. Jadi kita tuh udah yang wah seru nih mau liburan ya. Jadi anaknya yang diwanti-wanti nggak boleh gini. Tapi ya tetap aja ya gitu. Semua boleh. Pokoknya kalau jalan sama kakek neneknya semua boleh aja. Contoh konkretnya? Misalkan kita udah punya rules di rumah, kalau beli mainan itu kita nggak bisa terus-terusan beli mainan. Jadi keluarin dulu mainannya yang udah lama, baru kita beli yang baru. Either dia mau kasih siapa atau gimana terserah lah. Pokoknya ceritanya muternya gitu. Oh kalau sama kakek neneknya mau kemarin beli sekarang beli besok beli nggak apa-apa. Oh my goodness. Terus nggak ada jumlah juga. Oh my goodness. Ya mau nggak mau tapi ya gimana ya. Padahal dulu sih perasaan waktu dulu juga mereka ada peraturannya. Terus ngatasinnya gimana Mbak Lula ketika ada perubahan anak misalnya ke Mbak Lula, sama kakek nenek boleh kok sama mama nggak boleh? Iya, jadi mendingan nggak ngomong sama mama, mendingan langsung kalau ada kakek neneknya ngomong sama mama neneknya. Kakeknya udah meninggal jadi ngomongin sama nenek langsung. Jida gini langsung. Iya. Pasti jawabannya iya. Kalau tanya, masa udah iya lagi? Kasihan gitu. Jadi ini kayaknya semua ada ibu-ibu semua permasalahannya sama. Jadi sekarang ya nggak bisa diomongin, maksudnya ya dia akan selalu bilang Jida boleh. Berarti kalau bisa saya sebanyak mungkin kalau bisa jalan saya barengan dampingan gitu. Kalau enggak, kalau mereka sendiri doang sudah pesta udah. Oh my God, gimana dong ini Bunda Eli? Kalau misalnya begini kasusnya harusnya seperti apa? Iya. Jadi pertama sekali kita mesti pahami dulu kenapa nenek begitu. Faktor U. Oke. Ya, jadi kita tuh lebih mudah kasihan. Nah, kasihan terus kemudian ada kecenderungan dengan rasa sayang yang orang-orang bilang kalau neneknya lebih sayang. Iya. Bukan gitu tapi sebetulnya ya. Jadi ya tadi dia pengen ini menunjukkan aja gitu. Jadi ada beberapa hal ya sebetulnya yang terjadi pada nenek itu. Pertama, perubahan hormonal, ada 4 perubahan sebetulnya. Perubahan fisik ya, kayak tarik bumi turun semua dan mulai merasa banyak yang dirasa di badan lah, gravitasi ya kan. Buat selamanya nanti di sana satu. Kemudian perubahan fisik, ada perubahan hormonal kan. Estrogen, progesteron pada saya menyusut. Pada kakeknya juga testosteron menyusut. Perubahan hormonal ini menyebabkan perubahan emosi. Ya. Jadi kalau kesengging sedikit, marahnya besar, kesenggol sedikit, sedihnya lama. Jadi makanya ini hati-hati kalau ngomong sama mama, gitu kan. Jadi, nah, yang keempat tadi ya jadi perubahan fisik, perubahan hormonal. Nah ini perubahan persepsi tentang kehidupan. Itu seperti apa? Jadi nilainya jadi berubah. Nilai berubah. Jadi apa, misalnya ya, dulu waktu kamu kecil, iya ada sekitar, tapi kebutuhan banyak sekali Lula. Jadi kan mama sama ayah tuh harus bikin ini, harus itu, harus itu. Sekarang mama masih ada income, kamu ngasih, saudara-saudaramu ngasih. Sekarang anakmu bilang mau belajar di rumah mama. Terus dia bilang belajar berapa orang? Dia bilang bertiga. Nenek atau oma atau Jida tolong ya, aku mau temen-temenku dikasih popcorn. Masa mama beli 3? Nanti kalau misalnya dia mau nambah gimana dong? Ya mama beli selosin lah. Gitu. Jadi perubahan 4 hal ini yang mesti harus. Nah ini yang kurang disadari oleh sang anak-anak gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, sebaik-baiknya adalah
Harusnya si suami istri ini mungkin kalau Lula udah merumuskan dengan baik tujuan pengasuhan. Oke, kita mau nanti anak kita tuh maunya kayak apa sih gitu. Dan ada kesepakatan antara suami istri. Banyak pasangan lain belum sempat merumuskan tujuan pengasuhan. Jadi waktu saat misalnya kalau ini kan sekali-sekali, tapi kan ada anak yang dititipkan penuh kan ya. Kayak yang tadi setiap hari gitu misalnya tadi. Nggak ada do's and don't-nya. Takut kalau ngomong sama mama, nanti kesinggung, takut nanti merasa ngeguruin mama. Kan dulu kamu kalian ada mama yang besar kan. Nanti kalau dia ngomong apa-apa dia bilang, alah Lula, kamu aja udah seperti gini. Masa kamu berhasil, mama nggak berhasil sama Selama anakmu? ini Mbak Lula gimana kalau misalnya mau sebelum menitipkan anak itu ngomongnya gimana ke orang tua? Karena memang kadang-kadang ada kesungkanan itu kan. Sebetulnya kalau anaknya udah agak besaran, saya ngomong sama anaknya. Saya nggak mau ngomong sama ibu saya dong, kasihan juga. Maksud saya barangkali kata-kata saya yang barangkali sepertinya biasa-biasa aja gitu. Dan kebetulan juga ibu saya juga kadang sering lupa. Oh ya mama lupa. Nggak tahu beneran lupa apa nggak lupa beneran nggak tahu. Pokoknya gini, ya udah dibeliin tapi nggak apa-apa ya gitu. Kalau udah manis gitu gimana nolaknya Mbak Lula ya? Kan ya tega juga ya gitu. Jadi pada dasarnya akhirnya oke, kalau nggak kita bisa ngedampingin, kalau nggak anaknya ayo awas kemarin udah minta nggak minta lagi. Anaknya kena sanksi kalau sama saya karena kita janjian loh nggak boleh malakin gitu kan. Namanya kalau sama saya itu namanya malakin, udah tahu mama nggak kasih karena udah kemarin baru beli, besok sama Jida pasti dikasih. Udah tahu. Anaknya juga makin pinter kan. Udah jangan sama mama kalau minta. Sekarang anaknya Mbak Lula umur berapa ya? Udah remaja ya? 16 tahun, 14 tahun dan yang 6 tahun 2. Yang 6 tahun 2 aja udah jago banget. Oh ya? Contohnya seperti apa? Pesta, pokoknya gini, ke toko mainan, pokoknya kalau ke mall deh. Tarik-tarik dong neneknya boleh. Oh, dear. Kan rules. Boleh. Oke. Nah, ketika kalau misalnya tadi kan Mbak Lula itu kan langsung berbicara sama anaknya. Tapi kalau misalnya ada tips-tips untuk berbicara sama orang tuanya, seperti tadi ada kesungkanan itu kan? Apa aja yang harus diperhatikan? Pertama sekali sebaiknya tadi ya antara kedua orang tua ini ayah ibu ini udah ada kesepakatan dulu, tujuannya jelas. Sepak bola aja ada goalnya, ya kan masa jangan kita berdua berantem gitu ya? Iya, nah, kita harus sepakat nyalahin. Gitu. Tapi yang jelas itu ada ngerumusin gitu loh, ini mau kemana. Jadi itu adalah alat pertama buat kita ngomong sama ibu kita. Satu, kedua ya ada tujuan pengasuhan, ada kesepakatan gitu. Yang kedua, yang ngomong itu ayahnya. Kenapa Bunda harus ayahnya? Karena ayah pemimpin keluarga. Maksudnya dudukan dia di kursinya pada posisinya dia ngomong. Satu itu karena dia penanggung jawab utama keluarga. Jadi ya satu kan? pintu Kalau aja dia gitu. nggak ada, baru kita kan ya, walaupun apapun yang dia sampaikan tadi kan udah merupakan kesepakatan. Ya, tapi yang ngomong harus ngomongnya sama orang tua kita. Orang tua kepada siapa dititipkan, bisa juga mertuanya Lula kan. Ya kan. Jadi pokoknya kepada. Tapi kan sekarang mau siapapun dia mertua atau orang tua kita, kedua-duanya orang tua kita dan tidak berubah karena kita mati. Betul. Dan modelnya sama pasti bentuknya. Yang kurang lebih lah ya. Tadi 4 faktor itu. Oke. Jadi yang ngomong itu ayah. Satu karena dia penanggung jawab. Kedua dia otaknya otak kiri. Kalau dia ngomong pendek-pendek, kalau kita jadi balas sudah gitu panjang baruan. Nggak jelas ya ditangkap yang mana. Jadi kalau apa gitu. Lalu kita bagaimanapun gitu perempuan kan. Jadi karena bicaranya panjang itu dan lain-lain halnya kurang ada wibawa. Nah, kalau ini yang ngomong laki-laki formal jadi begini ya, Mah. Nah, ngomongnya aja udah begitu. Kalau kita Mah ya gitu ya. Nah, itu kedua. Jadi beliau menyampaikan apa yang tadi disepakati. Jadi Mah gitu. Nah, kalau misalnya dia udah kasih batasan kan jadinya. Jadi kami Mah, kalau boleh ya, kami tuh maunya begini. Ini umumnya nggak ada serah terima. Nggak jelas ada do's and don't-nya. Pokoknya titip aja dah gitu sampai jam sekian nanti saya jemput. Tahu gitu. mama udah gedein kita dan kok ngomong sungkan, takut. Takut tersinggung. Nggak bisa takut gitu. Nah, kalau sudah dilakukan itu kemudian ternyata maklum lah tadi kan, ya, semua faktor itu nggak usah diulang lagi kan, ya semua boleh gitu. Sensitif. Ya, kalau sekali beli 12 atau 6 gitu. Jadi si ayah lagi yang ngomong. Tapi, nah di dalam Islam itu mungkin juga agama yang lain sama aja. Kalau kamu ngomong sama orang tuamu, rendahkan dirimu, rendahkan suaramu. Jadi ngomong itu harus baik-baik. Baik-baik aja tersinggung kan tadi progesteron dan testosteron menyusut, Berarti emosional. caranya Jadi caranya adalah menggunakan kalimat bertanya.
Contohnya? Iya. Mama tahu nggak ya bahwa sekarang gila ya anak-anak mah pergaulannya ini. Dan ternyata mah itu semua pengaruh dari gadget. Itu Mama tahu nggak ya? Ternyata Mama dengar nggak sih Ma bahwa ternyata hal-hal buruk di gadgetnya anak itu bisa ngerusak otak dan kelakuan itu bisa macam-macam banget. Seperti yang kedengeran itu loh Ma. Nah, udah dengar belum Ma? Jadi baru masuk pelan-pelan. Seandainya defense, enggak begitu kan dia pegang antel gamesnya juga cuma sebentar ini ya tunda, not the right time. Sampai dia mau bisa terima. Sampai kita berdoa juga biar aku ngomong sama orang tua aku hatinya berpikiran Bunda Eli ngomong gitu langsung ngerasa iya betul. Biasanya kan harusnya cuma Sabtu Minggu kalau sama neneknya lost. Iya lost. Akhirnya lebih dari 24 jam sepekannya. Neneknya aja ikutan diajarin sama anak. Aduh. Enak kalau coba nih gini mainnya. Zaman sekarang memang begitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi kan ada beberapa tips tuh yang sudah kita dapatkan. Kalau misalnya anak ini, kadang-kadang kan orang tuh beda-beda ya. Ada yang ngerasa bahwa oh ini bukan big problem kok, bukan masalah besar, biarin aja kayak begitu. Gitu. Kalau misalnya anak itu menghadapi pola asuh yang berbeda antara orang tua dan kakek neneknya, dampak berkepanjangannya akan seperti apa, Bunda? Wah, bisa manipulatif, bisa tahu ya bagaimana caranya supaya apa keinginan dia sampai. Bagus ya ada bagusnya, tetapi yang jelas kan gini. Kalau inkonsisten, jadi peraturan itu harus konsisten. Konsistensi. Itu dulu. Kalau peraturan itu tidak konsisten, peraturan itu kehilangan kewibawaannya. Itu yang harus diingat. Kenapa tadi Lola mesti nggak begitu mah? Karena ibu berusaha menegakkan konsistensi. Iya. Begitu peraturan itu kehilangan konsistensi, bukan hanya peraturan itu kehilangan kewibawaan, yang bikin peraturan tidak ditaati. Wow. Tapi mereka bisa jadi kemudian anak kutip licik nggak sih? Oh iya tadi manipulatif. Karena dari sini nggak bisa ke bawah sampai nanti. Kan saya kebayangin ntar korupsi, ntar segala macam. Dia akan cari jalan apapun juga supaya dapetin apa yang dia mau. Iya betul. Iya. Karena parenting is all about wiring. Jadi apa yang kejadian kita itu kan otak kita membuat sambungan. Nanti apabila situasinya kurang lebih sama, otomatis keluar. Misalnya saya ambil gampang ya, Lula kan udah Mama bilang jangan Lula, gitu ya. Terus besok lagi salah lagi, besok lagi salah lagi. Begitu Lula punya anak, situasinya kurang lebih sama, nggak memuaskan, yang dilakukan apa? Nyubit, karena wiringnya udah nyubit. nempel tuh ya. Nempel, iya, udah kayak stiker. Oke, jadi intinya itu ya. Berarti Jadi kalau kita mesti, nah itu pun kita bisa sampaikan kepada orang tua kita. Jadi kan gini ya Mah ya. Jadi kan di rumah saya sama anak Mama itu melakukan ini. Nah ternyata kan di sini misalnya tadi kita nggak boleh permen tuh permen 1, ini sekalian kasih lollipop 4, ya kan gitu. Jadi kira-kira anaknya bingung nggak ya Ma? Kira-kira cucu Mama kedepannya bagaimana tuh? Kalau terus gitu antara kami dengan Mama atau dengan Ayah berubah terus. Nah saya juga cuma pengen menghimbau ya kesempatan ini buat nenek-nenek ya dan kakek-kakek. Jangan-jangan ada yang nonton, boleh nggak sih? Iya boleh. Silakan. Gini, betul kita udah sukses mengasuh anak kita. Tapi zaman sama nggak? Beda. Nah, mesti pakai kalimat bertanya. Iya. Zaman sama nggak? Nggak kan? Jadi sekarang tolonglah kita hargai bahwa zaman berbeda, tantangan berbeda, maka cara mengasuh anak juga tidak bisa sama. Kedua, jangan-jangan anak kita udah menuntut ilmu. Iya. Sekarang ilmu pengasuhan parenting luar biasa, mudah diakses dan mudah diikuti dalam seminar dan sebagainya. Jadi kita respect lah. Anak kita punya peraturan dan kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita terlalu keras, bukan kasihan anak kita, kasihan cucu. Iya. Itu kan termasuk investasi masa depan dan investasi akhirat juga. Betul. Terima kasih banyak Bunda Eli atas waktunya dan juga atas bincang-bincangnya, dan juga terima kasih Mbak Lula udah sharing. Terima kasih juga buat Bunda Eli. Ternyata mewakili gitu ya. Pasti deh banyak banget yang mengalami hal itu, tapi semoga dengan perbincangan ini sudah tersegarkan sehingga kedepannya kita tahu bagaimana cara membuat batasan-batasan ini sehingga nanti tumbuh kembang anak itu selaras dan juga akan baik. Nah, Indonesia Morning Show akan segera kembali, jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.